Om Swastiastu, perkenalkan saya Made Safitra Kusuma Dewi, dokter muda bagian anestesi. Minggu pertama dengan nomor induk mahasiswa 19026111145 akan membawakan materi tentang shock septic. Di mana definisi shock sendiri merupakan keadaan hipoksia seluler dan jaringan akibat kegagalan perfusi, di mana klasifikasinya dibagi menjadi distributif, yaitu sepsis, anafilaksis, neurogenik, dan endokrin. Kardiogenik, yaitu bisa berupa kardiomiopatik, terdapat kelemahan pada otot jantung, aritmogenik pada ritme dari jantung, dan mekanikal, yaitu dari struktur dan katup dari jantung sendiri. Lalu ada shock hipovolemik, yaitu hemoragik dan non-hemoragik, dan shock obstruktif, yaitu bisa karena obstruksi pada vaskular dari pulmonernya, maupun mekanikal seperti pada tension pneumotoraks, massive hematotoraks, dan pada cardiac tamponade. Untuk definisi yang saya bahas kali ini adalah shock septic, yaitu di mana awalnya sepsis itu ada dalam rangkaian tingkat keparahan. Jadi dia dimulai dari infeksi dan bakteremia, yaitu keberadaannya bakteri pada darah, hingga terjadi sepsis, lalu terjadi shock septic. Dan dari keadaan tersebut dapat menyebabkan multiple organ dysfunction syndrome dan juga kematian. Untuk klasifikasinya dibagi menjadi 3 berdasarkan perjalanannya, yaitu early sepsis, bisa infeksi dan bakteremia, dan sepsis. Lalu setelah itu terjadi shock septic. Untuk early sepsis, yaitu didefinisikan pada semua pasien dengan infeksi atau bakteremia, karena semua pasien ini akan berisiko mengalami sepsis dan merupakan fase awal dari rangkaian keparahan dari sepsis itu sendiri. Di mana infeksi itu definisinya invasi ke jaringan yang biasanya steril oleh organisme yang mengakibatkan infeksi yang patologi. Dan untuk bakteremia sendiri itu merupakan keadaan di mana terdapat bakteri yang hidup dan berkoloni dalam darah. Pada saat fase early sepsis ini penting untuk kita recognize dengan cepat menggunakan scoring QSOFA atau juga disebut Quick Sequential Organ Failure Assessment Score, dan menggunakan National Early Warning Score untuk melihat risiko ke depannya. Berapa besar sih pasien ini akan menjalani perjalanan hingga sepsis maupun shock septic. Untuk QSOFA score ini mudah dihitung karena dia memiliki 3 komponen dan dia dapat diidentifikasi itu di bedside pasien sendiri, dan tiap komponen dialokasikan 1 poin. Yaitu komponen yang pertama itu respiratory rate yang lebih dari 22 kali per menit, perubahan status mental yang dialami pasien, dan tekanan darah sistolik yang dipantau di bawah atau sama dengan 100 mm raksa. Lalu untuk National Early Warning Score ini, sistem penilaian berdasar dari 6 parameter fisiologis yang dinilai, yaitu laju pernafasan, saturasi oksigen, tekanan darah sistolik, nyut nadi, tingkat kesadaran, dan suhu. Jika terdapat gangguan atau keadaan patologis dari salah satu atau 6 parameter ini, akan diberi skor 1. Lalu untuk risknya sendiri itu 0 sampai 3 itu low risk, 4-5 itu medium risk, dan untuk 6 itu high risk. Lalu kita lanjut ke definisi selanjutnya, yaitu ketika sudah terjadi sepsis, yaitu di mana keadaan infeksi ini mengakibatkan respon host yang sangat tidak teratur sehingga terjadi disfungsi organ. Pada fase ini dilakukan pengecekan dengan skor SOFA. Lalu skor SOFA ini akan kita gunakan untuk identifikasi seberapa parah disfungsi organ pada pasien dan seberapa persen dia akan mengancam jiwa. Di mana peningkatan skor SOFA lebih atau sama dengan 2 itu dikaitkan dengan risiko kematian yang meningkat lebih atau sama dengan 10%. Lalu selanjutnya itu, fase selanjutnya disebut sebagai shock septic, di mana shock distributif atau shock vasodilatasi ini terjadi saat sepsis sehingga mengakibatkan kelainan sirkulasi, di mana walaupun sudah dilakukan resusitasi cairan yang kuat, tetap diperlukan vasopressor untuk mempertahankan tekanan arteri
rata-ratanya itu di atas 65 mm raksa, atau kadar laktatnya yang sudah tinggi di atas 2 milimolekular per liter. Sehingga pada fase ini terjadi kelainan sirkulasi seluler dan metabolik, dan risiko kematiannya itu lebih besar dibandingkan sepsis. Untuk skor SOFA atau Sequential Organ Failure Assessment Score ini didasarkan pada pengukuran fungsi organ berikut, yaitu sistem pernafasan, yaitu yang dilihat itu rasio tekanan oksigen arteri terhadap fraksi oksigen inspirasi, lalu sistem kardiovaskular, terutama jumlah obat vasopresor yang diperlukan untuk mencegah hipotensi, fungsi liver yang dilihat dari tingkat bilirubin, sistem koagulasi, sistem neurologis, dan fungsi ginjal. Berikut tabel dari skor SOFA. Untuk penata laksanaannya itu dilakukan yang pertama, yang paling penting, itu untuk stabilisasi respirasi. Pada fase ini, yang dilakukan merupakan pemberian oksigen suplemental yang harus terus dimonitoring secara terus-menerus menggunakan pulse oximetry, dan akan dilakukan intubasi atau mechanical ventilation ketika pasien sudah mengalami ensefalopati atau penurunan GCS hingga di bawah 8, yang kondisi tersebut biasanya sering muncul pada kondisi sepsis. Lalu selanjutnya kita buat akses vena secepat mungkin pada pasien yang kita suspek dengan sepsis, agar kita dapat dengan cepat memberikan cairan resusitasi dan antibiotik. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah initial investigation, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pengambilan sampel untuk penunjang dengan cepat. Terutama pada anamnesis dan pemeriksaan fisik itu kita lihat skor SOFA Q-SOFA-nya, dan untuk anamnesis mungkin kita bisa tanyakan dari kronologis kejadian dengan cepat. Untuk penunjang, ini penting dilakukan, namun dilakukannya penunjang ini kita tidak menunggu hasilnya untuk mendelay pemberian resusitasi cairan maupun antibiotik. Penunjang ini dilakukan untuk penata laksanaan jangka panjang. Yang dilakukan itu complete blood count atau darah lengkap dengan differential count, fungsi liver, fungsi koagulasi, dan juga untuk melihat procalcitonin, analisis gas darah, dan juga untuk melihat fungsi ginjal dan serum laktatnya. Lalu dilakukan kultur dari darah yang diambil. Lalu dapat juga ketika pasien sudah dilihat lebih stabil, dapat dilakukan pemeriksaan radiologi untuk melihat sumber infeksinya, apakah di tempat-tempat yang bisa dilihat dari foto polos, yaitu di paru-paru, abdomen, maupun di tulang-tulang dan pelvic area. Lalu selanjutnya kita lakukan resusitasi awal. Resusitasi awal ini dilakukan pada pasien-pasien yang kita curigai mengalami septic shock maupun kondisi sepsis yang parah, tanpa menunggu hasil dari pemeriksaan penunjang. Yang diberikan adalah yang paling penting itu cairan intravena dan antibiotik. Untuk cairan intravena kita lakukan secara agresif, yang biasanya dilakukan oleh kita berikan cairan kristaloid yang balance maupun cairan normal salin. Diberikan itu 30 ml per kilogram dimulai 1 jam dan diselesaikan dalam 3 jam pertama. Biasanya itu diberikan 2-3 liter. Lalu kita lakukan terapi antibiotik empiris yang ditujukan pada organisme yang dicurigai dari tempat infeksi yang kita curigai. Dan sebaiknya itu diberikan pada 1 jam pertama. Untuk pemilihan cairan pada resusitasi awal ini, sebenarnya lebih baik dilakukan secara agresif maupun dia kristaloid maupun koloid. Namun tidak terdapat perbedaan secara signifikan maupun dia kristaloid atau koloid. Lalu untuk empirik antibiotiknya itu kita berikan sampai ditemukan bakteri yang spesifik atau kulturnya keluar, hasil kulturnya sudah keluar. Lalu pada pasien-pasien yang hipoperfusinya persisten, walaupun sudah kita berikan cairan secara agresif,
bisa diberikan vasopresor intravena, yaitu untuk first line agentnya itu merupakan norepinefrin. Kita berikan 0,05 hingga 0,15 mikrogram per kilogram per menit, lalu dilanjutkan dengan dosis maintenance 0,025 sampai 1 mikrogram per kilogram per menit. Lalu pada pasien-pasien yang mengalami hipersensitivitas terhadap norepinefrin maupun kondisi refraktor dari pemberian norepinefrin yang sudah dicampuri notropin pun, kita bisa berikan second line agent, yaitu phenylephrine dengan dosis 0,5 hingga 2 mikrogram per kilogram per menit dengan maintenance-nya 0,25 hingga 1,1 mikrogram per kilogram per menit. Lalu pada pasien-pasien yang disertai kondisi bradikardi, bisa diberikan dopamin, bisa bersamaan dengan norepinefrin, yaitu 2-5 mikrogram per kilogram per menit dengan dosis maintenance 5 hingga 20 mikrogram per kilogram per menit. Untuk evaluasi dari pasien-pasien yang sudah kita lakukan penata laksanaan itu penting karena kita dari terapi yang kita berikan atau cara yang kita berikan itu, kita lihat apakah terjadi peningkatan MAP, peningkatan urin output, peningkatan denyut jantung, frekuensi pernafasan, kembalinya suhu akral, warna kulit, dan saturasi oksigen, serta status mental yang membaik. Dari hasil evaluasi ini, kita bisa mulai lakukan weaning dari vasopresor maupun penurunan dosis cairan yang kita berikan secara intravena. Karena jika kita berikan cairan terlalu banyak atau overload cairan, pasien dapat mengalami congestive heart failure maupun udem paru, sehingga dapat memperburuk prognosis pasien. Sehingga penting untuk kita lakukan evaluasi secara berkala, terutama dari pemberian cairan. Lalu kita bisa lakukan pemeriksaan, yaitu lab rutin, AGD, dan lactate clearance untuk melihat apakah ada perbaikan dari klinis pasien dan dari respon inflamatori pasien sendiri. Dan yang dilakukan juga itu secara mikrobiologi, kita lihat apakah bakteri atau patogen yang menyebabkan kondisi sepsis pasien, sehingga kita bisa lakukan terapi spesifik yang mengeradikasi sumber infeksi tersebut, sehingga dapat dihilangkan kondisi sepsis atau infeksinya. Sekian pemaparan tentang shock septic yang bisa saya berikan. Terima kasih, dan saya ucapkan mantra Panganjali Umat. Om Santi 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 Om.